Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu syiar Islam, yaitu salat Id. Salat Id yang begitu sangat berharga pada saat ini, karena 2 tahun berturut-turut kita ditimpa pandemi, sehingga ada sebagian daerah yang tidak bisa melaksanakan salat Id. Ada sebagian daerah yang tidak bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah tahun ini Allah Subhanahu wa taala semoga angkat wabah ini dan diberikan kesehatan kita dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di hari yang istimewa dan kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan di antara 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah sebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan menurut ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, 4 bulan haram itu adalah 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satunya lagi adalah Rajab. Dari keempat bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Dzulhijjah adalah termasuk bulan istimewa. Karena selain dia bulan haram, di bulan Dzulhijjah ini rangkaian ibadah luar biasa menumpuk. Dari ibadah haji, saum sunnah Arafah, ibadah kurban, bahkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya kita ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari raya yang paling lama itu Idul Adha. Karena dari tanggal 10 ini Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah itu disebut hari raya. Hari Tasyrik dengan tanggal 11 sampai tanggal 13 haram hukumnya kita melaksanakan ibadah saum. Dan hari-hari itu adalah ayamu tasyrik, ayamu aklin wa surbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari
makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Dzulhijjah ini istimewa para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena Islam sempurna di bulan Dzulhijjah. Allah menyempurnakan agama yang mulia ini di bulan Dzulhijjah. Yaitu dengan apa? Dengan turunnya salah satu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ayat ini turun para jamaah yang dirahmati Allah di bulan Dzulhijjah. Dikala Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, dan ketika Nabi SAW membacakan ayat ini di saat wukuf di Arafah, itu yang menangis hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar Nabi SAW membacakan ayat ini. Ketika ditanya sama sahabat yang lain, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Tidakkah kalian mendengar Nabi SAW membacakan satu ayat?" "Ya, kami mendengar. Kami mendengar bahwa agama ini telah sempurna." Kalau agama ini sempurna, kata Abu Bakar As-Siddiq, itu tandanya Nabi SAW telah selesai mengemban risalah kenabian. Itu tandanya sebentar lagi kita akan berpisah dengan Nabi. Para sahabat baru sadar. Sebagian mereka menangis. Ternyata dengan sempurnanya agama Islam berarti tugas kenabian Muhammad SAW telah selesai. Maka beberapa bulan setelah Haji Wada itu, Nabi SAW wafat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah ini istimewa. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab kedatangan pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Pendeta itu bilang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya salah satu ayat yang turun kepada kalian kaum muslimin, turun kepada kami bangsa Yahudi, hari turunnya akan kami jadikan sebagai hari raya." Kata Umar bin Khattab, "Ayat apa itu?" Kata pendeta Yahudi, yaitu salah satu ayat di dalam Al-Quran kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kalau ayat ini turun kepada bangsa Yahudi, kata pendeta Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab, saya ingat ayat itu kapan turun. Ayat itu turun di hari raya kami, yaitu hari Jumat. Dan ayat itu turun di hari besar kami, yaitu Yaumul Arafah. Dikala Nabi sedang wukuf di Arafah, kami tidak usah merayakannya karena itu sudah jadi hari raya kami. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis inilah diketahui bahwa Nabi SAW ketika Haji Wada wukuf pada hari Jumat. Makanya kemudian sekarang tahun ini Saudi mengadakan haji, dan haji pada tahun ini jatuh hari Arafah pada hari Jumat. Maka orang-orang menyebutnya sebagai Haji Akbar, sama seperti yang terjadi pada Nabi SAW, karena Nabi pada saat itu wukuf pada hari Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Dzulhijjah ini juga para jamaah yang dirahmati Allah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk berkurban. Salah satu syariat yang semenjak Allah ciptakan Nabi Adam sudah ada syariat kurban ini. Bahkan Allah perintahkan anak Nabi Adam untuk berkurban. Sampai dengan Nabi Muhammad SAW, syariat kurban ini terus ada sampai kita para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda terkait dengan ibadah kurban, di mana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Sebagai bentuk tahzir Nabi SAW kepada orang yang memiliki kemampuan tapi dia enggan atau tidak mau berkurban. Berkurban itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sedemikian banyaknya. Oleh karena itu ayat perintah kurban dalam surat Al-Kautsar itu didahului dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Mendirikan salat dan berkurban
adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang sedemikian banyaknya yang kalau kita menghitungnya tidak akan pernah mungkin bisa menghitungnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kita telah dibebaskan dari masa pandemi ini para jamaah yang dirahmati Allah. Selama 2 tahun kita berada dalam masa pandemi. Ada banyak saudara kita yang meninggal dunia. Ada banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak saudara kita yang menderita penyakit dan lain sebagainya. Maka syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah dengan berkurban. Kita seringkali para jamaah yang dirahmati Allah mengeluh, tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan ini. Pengen berkurban, ragu-ragu. Padahal ibadah kurban itu adalah ibadah yang setahun sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bukan sekali seumur hidup, setahun sekali kalau kita punya kemampuan berkurbanlah. Tapi ada orang yang terkadang berat sekali. Padahal dia telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian banyaknya. Kita terkadang selalu mengeluhkan kekurangan dan lain sebagainya. Kita terkadang mengeluhkan kita belum mendapatkan apa-apa, atau kita belum mendapatkan sesuatu, atau ada banyak hal yang ingin kita beli dan lain sebagainya. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, kita terkadang lupa mensyukuri nikmat yang telah kita nikmati. Kita terkadang mengeluhkan sesuatu hal yang belum kita dapatkan, tetapi kita lupa untuk mensyukuri apa yang telah kita nikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah, kurban itu adalah bentuk manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali darah dan hewan kurban itu tidak akan sampai di sisi Allah kecuali ketakwaan kalian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkurban, darah dan dagingnya tidak sampai di sisi Allah, tapi ketakwaan kita, keikhlasan kita di dalam berkurban itulah yang akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurban itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan ibadah untuk riya. Bukan ibadah untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dermawan dan lain sebagainya, tapi ibadah kurban itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada anak Nabi Adam untuk berkurban, Habil berkurban dengan binatang yang sangat bagus karena dia adalah seorang peternak. Qabil berkurban dengan hasil pertanian yang buruk-buruk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil karena dia pilih kurban yang paling terbaik. Sehingga kemudian Qabil ini marah karena kurbannya tidak diterima. Maka kata Habil, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, niatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Ikhlaskan diri kita di dalam berkurban. Kita berkurban bukan karena malu sama tetangga, bukan karena nggak enak sama pengurus DKM, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk berkurban. Dan kurban itu para jamaah yang dirahmati Allah lebih utama daripada kita bersedekah harga hewan kurban. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa seseorang yang berinfak bersedekah di hari raya Idul Adha sampai dengan hari Tasyrik sama dengan nilainya dengan hewan kurban, maka berkurban lebih utama daripada bersedekah seharga dengan hewan kurban. Jadi kalau kita punya uang 3 juta, kita mau sedekahin uang tersebut atau mau kita belikan hewan kurban, maka kata Imam Ibnul Qayyim yang lebih utama belikan hewan kurban. Karena hari ini sampai dengan hari Tasyrik, ibadah yang paling utama itu adalah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban itu adalah merupakan ibadah sosial. Kepedulian kita kepada fakir miskin. Kenapa? Karena bukan hanya kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi daging-daging hewan kurban kita itu kita berikan kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu minha wa'atimul ba'isal faqir. Maka makanlah hewan kurban tersebut. Faqulu minha wa'atimul ba'isal faqir, dan berikanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir sebagai bahan makanan mereka. Jadi ayat ini perintah kita untuk makan hewan kurban kita, dan ini termasuk sunnah. Karena ada sebagian orang yang mengharamkan untuk makan hewan kurbannya sendiri. Nabi SAW itu kenapa beliau SAW ketika sholat id tidak makan terlebih dahulu. Jadi ini perbedaan sholat idul adha dengan idul fitri. Kalau idul fitri Nabi SAW biasanya makan beberapa butir kurma lalu berangkat sholat id. Tapi kalau sholat idul adha Nabi SAW tidak makan. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih dan Nabi makan dari hewan kurbannya tersebut. Dan sebagiannya berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang sengsara, yang mungkin mereka sulit untuk membeli daging karena harganya sangat mahal. Maka pada hari ini mereka dibahagiakan dengan daging kurban yang diberikan. Meskipun para jamaah yang dirahmati Allah, daging kurban tidak hanya dikhususkan kepada fakir dan miskin, karena dia boleh diberikan kepada siapapun meskipun bukan fakir dan miskin. Diberikan kepada tetangga kita, diberikan kepada saudara kita meskipun bukan fakir dan miskin. Namun orang-orang yang sengsara dan fakir adalah lebih utama untuk kita dahulukan diberikan daging kurban ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban itu mengingatkan kita dengan salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu binatang. Salah satu makhluk ciptaan Allah yaitu binatang yang hidupnya sama seperti kita, tapi yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Allah tidak berikan akal kepada binatang. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah menggambarkan penghuni neraka itu sama seperti binatang ternak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami jadikan isi neraka itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal'an, Allah ulaika kal'an'am, mereka itulah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi perenungan bagi kita. Allah menyebutkan binatang sebagai perbandingan. Orang yang masuk neraka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Kenapa? Karena mereka diberikan akal, binatang ternak tidak. Ketika mereka tidak bisa memfungsikan akalnya, tidak bisa memfungsikan panca inderanya, sehingga bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini lebih rendah daripada seekor binatang. Lebih rendah daripada seekor binatang. Dan manusia, para jamaah yang dirahmati Allah, itu derajatnya tinggi sekali. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada manusia yang mulia ini, sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, derajat kita manusia sebagai makhluk yang mulia bisa menjadi derajat yang paling hina ketika kita tidak mampu memfungsikan akal kita. Bahkan kita bisa lebih rendah daripada seekor binatang. Binatang suka menerkam. Binatang makan tidak pernah punya aturan. Maka kalau ada manusia makan minum tidak punya aturan. Bahkan kejahatan manusia lebih dahsyat daripada kejahatan binatang.
Ada orang yang memperkosa, lalu korbannya diambil hartanya, lalu korbannya dimutilasi, dibunuh, dibuang satu persatu bagian tubuhnya. Ini lebih bahaya daripada seekor binatang, lebih buas daripada seekor binatang buas. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita hidup seperti binatang. Binatang itu kerjaannya hanya memperturutkan hawa nafsunya, hanya memperturutkan perutnya. Dan itu ciri orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am." Sesungguhnya orang-orang kafir itu kerjaannya cuma bersenang-senang. Wa yaquluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Yaitu mereka yang tidak pernah memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Itu binatang. Jadi kalau ada manusia makan minum dari harta yang diharamkan, dari pekerjaan yang diharamkan, maka dia hidup seperti binatang. Dan Allah telah menggambarkan, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kondisi akhir zaman. Kata Nabi SAW, "La ya'tiyanna 'ala nasi zamanun lam yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin." Akan datang satu masa di mana manusia tidak lagi memikirkan dari mana dia mendapatkan harta. Apakah harta ini halal? Apakah harta ini haram? Ketika itulah manusia hidup seperti binatang. Makan minumnya tidak diperhatikan. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, harta kita, makanan minuman kita itu sangat berpengaruh terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab doa kita tidak dikabulkan adalah apabila kita makan minum yang diharamkan, makai pakaian yang diharamkan, hidup dari sesuatu hal yang diharamkan. Nabi menceritakan ada seorang musafir yang sebenarnya musafir itu termasuk di antara doa yang mustajab. Orang yang sedang dalam perjalanan itu doanya mustajab. Tapi Nabi SAW menyebutkan ada seorang musafir, rambutnya kusut, bajunya compang-camping, lalu kemudian yamudu yadahi ila sama, dia berdoa mengangkat tangannya ke hadapan Allah. Ya Rabbi, wa mat'amu haramun, wa masrabu haramun, wa malbasu haramun, wa gudiya bil haram, fa ana yustadabu lidzalik. Kata Nabi SAW, dia menengadahkan tangannya ke langit lalu kemudian berdoa, ya Rabbi, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia hidup dari sesuatu hal yang diharamkan, fa ana yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, perkara yang haram itu bisa menyebabkan doa-doa kita tertolak. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah kita akan hari ini, hilangkan sifat-sifat kebinatangan kita, agar jangan kita makan kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan kita ambil sesuatu hal yang bukan milik kita. Hiduplah kita sebagai seorang muslim, jangan hidup seperti binatang. Inilah gambaran orang-orang kafir. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk beribadah kurban. Kalau kita tidak mampu tahun ini, niatkan mudah-mudahan tahun depan kita bisa nabung untuk berkurban. Dan kalau kita berkurban tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kurban kita sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh.